Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video perkuliahan kali ini, kita akan belajar tentang kritisi dan evaluasi radiograf ekstremitas atas. Jadi tujuannya setelah Anda selesai mengikuti perkuliahan ini, yang pertama Anda akan mampu mengidentifikasi anatomi radiograf ekstremitas atas. Kemudian yang kedua, Anda akan mampu mengevaluasi ketepatan positioning radiograf ekstremitas atas. Dan yang ketiga, Anda akan mampu menilai ketepatan kontras dan densitas dari radiograf ekstremitas. Ekstremitas atas yang akan kita bahas meliputi manus, joint, antebrachi, elbow joint, humerus, shoulder joint, dan clavicula. Yang akan saya jelaskan adalah proyeksi-proyeksi dasar. Umumnya, proyeksi dasar ini adalah AP atau PA dan lateral. Berikut ini adalah kriteria positioning untuk radiograf manus atau hand proyeksi posteroanterior. Berikut ini adalah contoh radiograf manus proyeksi posteroanterior. Cara mengevaluasi kriteria positioningnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat dulu ya. Yang harus tampak di sini adalah keseluruhan dari falang 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tulang-tulang metakarpal, kemudian tulang-tulang karpalia, dan bridge joint. Kemudian untuk menilai ketepatan posisinya, Anda lihat terlebih dahulu mid shaft pada sisi kiri dan kanan dari falang dan metakarpal. Pada digit 2 sampai dengan 5, mid shaft falang. Ya, ini adalah falang. Mid shaft dari falang digit 2 sampai 5, kecekungan kanan kirinya besarnya sama. Ya. Jadi besarnya kecekungan itu adalah ini. Ya. Ini ya, digit 1, digit 2, 3, 4, 5, ya, kecekungan kanan dan kiri besarnya sama. Ini adalah menunjukkan tidak adanya rotasi. Kemudian kalau pada thumb ya, atau ibu jari ini justru dia akan tampak oblik 45 derajat. Anda bisa lihat kalau 45 derajat ini kecekungannya akan beda. Kemudian interphalangeal joint, metacarpophalangeal joint, dan carpophalangeal joint tampak terbuka. Interphalangeal joint adalah ini. Ya. Ini palang itu kan ada 3 ruas. Palang distal, palang medial, kemudian palang proksimal. Ya. Interphalangeal joint adalah ini. Ruas yang menghubungkan antara ruas-ruas falang. Celahnya ini harus tampak terbuka. Kemudian carpophalangeal joint ya berarti adalah joint yang menghubungkan antara tulang metacarpophalangeal joint, tulang yang menghubungkan antara metakarpal dengan palang. Ya, ini juga harus tampak terbuka. Kemudian carpophalangeal joint. Ya, carpophalangeal joint ini juga tampak terbuka. Lalu metacarpophalangeal joint digit 3 berada pada pusat kolimasi. Metacarpophalangeal
phalangeal joint segitiga tampak pada pusat kolimasi. Ingat, ini harus mencakup 2,5 cm distal dari radius dan ulna. Itu adalah kriteria positioning untuk manus proyeksi PA. Ya, ini adalah bagian-bagiannya. Ya. Anda harus bisa menilai tadi. Yang pertama adalah mid shaft ya, dari palang dikit 2 sampai 5, kecekungan kanan kiri sama. Kemudian oblik pada ibu jari ya atau thumb. Kemudian yang harus tampak terbuka adalah interphalangeal joint. Kemudian metacarpophalangeal joint dan carpometacarpal joint. Ya. Berikutnya, bagaimana apabila ada rotasi? Ya, apabila ada rotasi ditunjukkan dengan ketebalan soft tissue dan kecekungan sisi kiri kanan mid shaft palang tidak sama. Lalu head metacarpal tampak saling superposisi. Kemudian palang tampak menekuk sehingga joint space tertutup dan tampak force shortening pada palang dan metacarpal. Kontras dan densitas untuk manus proyeksi PA ditunjukkan dengan struktur tipis, yaitu tampak bony cortical outline pada distal palang. Kemudian tampak pada struktur tebalnya bony cortical outline. Kemudian untuk densitasnya tampak struktur tipisnya bony trabecular pattern distal palang dan struktur tebalnya tampak bony trabecular pattern dari distal radius atau tulang carpalia. Itu untuk manus. Kemudian untuk manus proyeksi oblik. Pada proyeksi oblik kriterianya adalah sebagai berikut. Ini untuk akurasi derajat kemiringan. Ya, oblik itu juga miring tapi bisa saja tidak akurat. Ya. Kita lihat. Ini adalah identifikasi radiografnya, anatominya. Kemudian untuk syarat-syarat ya, akurasi positioningnya. Yang pertama, tangan pada posisi oblik 45 derajat rotasi eksternal. Metacarpal dikit 2 sampai 5 tampak cekung pada salah satu sisi. Ya, jadi seperti tadi di proyeksi PA, kalau dia oblik maka kecekungannya akan berbeda antara sisi kiri dan kanan. Ya, kita lihat ini cekung, yang ini tidak. Ini menunjukkan bahwa falangnya oblik. Kemudian metacarpal dikit 1 dan 2 ya, tidak superposisi. Sementara dikit 2, 3, 3, 4, dan 4, 5 agak superposisi. Kita lihat di sini. Ini agak superposisi. Metacarpophalangeal joint dikit 3 terletak pada pusat kolimasi. Sama ya. Metacarpophalangeal joint dikit 3, 1, 2, 3 tampak pada pusat kolimasi. Mencakup falang-falang distal. Ya. Kemudian 2,5 cm radius dan ulna. Ini kriteria positioning proyeksi oblik. Lalu bagaimana menunjukkan obliknya tepat 45 derajat? Untuk melihat obliknya tepat 45 derajat, ini kita lihat dari jumlah mid shaft, metacarpal, dan head metacarpal yang tampak superposisi. Ya.
Ingat, midshaft, metakarpal, ya, dan head metakarpal yang tampak superposisi. Kalau persis 45 derajat, metakarpal digit 1 dan 2 tidak superposisi. Digit 3 sampai 5 agak superposisi. Tapi kalau lebih dari 45 derajat, ya, head metakarpal digit 3 sampai 5 superposisi. Kalau ini agak superposisi, ya, kalau terlalu oblik ini akan superposisi semuanya. Itu adalah cara mengevaluasi kemiringan manus proyeksi oblik. Lalu bagaimana kontras dan densitasnya? Untuk menilai kecukupan kontras, Anda lihat dari struktur tipis dan struktur tebal. Ya. Ingat kalau kontras lihat BCO. Ya. Kontras, CONTRAST. Ya. Berarti BCO. Ya. Dilihat dari mananya? Yang pertama untuk struktur tipis, BCO palang distal. Jadi Anda lihat di sini ada pinggirnya ada cortical outline palang distal, ini menunjukkan kontras struktur tipis masuk. Kemudian struktur tebalnya BCO dari distal, radius, dan ulna. Anda lihat tepinya, apakah tampak garis putih. Lalu untuk densitas bagaimana? Kalau densitas melihat dengan trabecular pattern. Ya, dari mana? Dari distal palang. Untuk struktur tipisnya. Struktur tebalnya dari mana? BTP pada radius distal atau pada tulang-tulang karpalia. Nah, kalau di sini tampak trabekula, berarti densitasnya sudah. Oke, kita lanjut ke bridge joint, ya. Proyeksi PA. Ini adalah kriteria positioning yang tepat. Oke, untuk bridge PA, ya, gambarannya seperti ini. Kita lihat yang pertama, artikulasi radio ulnar terbuka. Ini ada tulang radius, ini tulang ulna, artikulasi atau persendiannya tampak terbuka. Kemudian styloid proses radius dan ulna in profile. Ya. Ini ada proses styloid atau styloid proses milik tulang ulna dan tulang radius. Keduanya tampak in profile. In profile itu paralel. Ya. Anda tahu profile picture, ya, profile foto itu yang ditunjukkan aslinya apa? Seperti Anda pas foto. Kalau ada pas foto, muka Anda in profile. Artinya in profile bagaimana? Contoh in profile itu telinga kanan dan telinga kiri pada pas foto Anda akan sama. Ya tidak. Karena apa? Karena paralel. Kalau tidak paralel, maka salah satu telinga Anda akan lebih dekat dengan kamera. Ya, sehingga salah satu tampak lebih besar, yang lain tampak kecil. Itu namanya tidak in profile, miring. Ya. Kalau in profile, fotonya atau tampilannya persis lurus dari arah pandangan depan. Ya. Ini juga sama, ya. Styloid proses, ya, dari tulang radius dan tulang ulna tampak in profile. Kemudian superposisi antara metakarpal ini minimal, ya. Antara metakarpal ini, ya, superposisinya sedikit, hanya pada bagian bawahnya. Kemudian celah antara karpo metakarpal joint digit 2 sampai dengan 5 tampak terbuka. Ya. Celah antara karpo metakarpal joint, ya ini tulang-tulang karpal, digit 2, 3, 4, dan 5 tampak terbuka. Ya. Kemudian tulang karpal berada pada pusat kolimasi. Cara menentukan pusat kolimasi bagaimana? Tarik garis. Dari sini ke sini. Ini pusat kolimasi. Persilangannya adalah pada tulang karpalia. Kemudian seperempat distal radius dan ulna dan setengah proksimal dari metakarpal masuk dalam kolimasi. Ini seperempat radius ulna, kemudian setengah proksimal dari metakarpal ini masuk dalam area kolimasi. Itu kolimasi yang tepat. Kalau kolimasinya sampai ke falang berarti terlalu lebar.
kolimasinya sampai ke pertengahan radius ulna juga terlalu panjang. Lalu bagaimana tentang kriteria kalau ada rotasi? Ya. Kalau ada rotasi, ya ditunjukkan seperti ini. Kalau ada rotasi eksternal, tulang karpal, ya, dan metakarpal pada aspek medial dari wrist ini superposisi. Ya. Jadi kalau ada rotasi eksternal, yang superposisi adalah aspek medialnya dari tulang karpal dan metakarpal. Kalau rotasi internalnya bagaimana? Yang superposisi aspek lateral. Ya. Ini berarti kan yang sisi medial adalah yang ini ya, kalau posisi AP. Ya, yang dekat dengan jari kelingking. Ya kan, posisi AP. Ini posisi medial. Kalau rotasi internal, yang superposisi adalah yang aspek lateral. Jadi mepet ke sini. Kalau rotasinya internal, yang saling superposisi adalah sini. Ini akan berimpit ke sini. Ini berarti ada rotasi eh, eksternal. Kalau rotasinya internal, ini mepet ke sini. Ya. Lalu bagaimana kriteria kontras densitasnya? Anda lihat struktur tipis dan struktur tebal seperti biasa. Ingat, kontras melihatnya cortical outline. Untuk struktur tipis, lihat cortical outline dari processus styloideus. Ya, ini yang paling tipis di wrist. Ya, tampak cortical outline. Ya. Kemudian struktur tebalnya dari mana? Cortical outline dari distal radius. Cortical outline. Kalau trabecular patternnya bagaimana untuk nilai densitas? Yang tipis tampak dari processus styloid tulang ulna. Yang paling tebal di mana? BTP atau trabecular pattern dari ujung distal radius. Anda lihat di sini ada trabecular pattern, ini berarti menunjukkan densitasnya. Oke. Kemudian lanjut ke wrist lateral. Ini adalah kriteria positioning untuk wrist lateral. Anda cermati. Nah, ini contoh radiograf wrist lateral. Yang pertama, Anda amati distal scapoid ya dan pisiform ya. Ini harusnya tampak superposisi dia kalau trulateral. Distal scapoid dan pisiform. Kemudian radius dan ulna ya, ini juga tampak superposisi. Ya, ini radius. Kemudian proses styloid dari ulna ini tampak simetris ya. Nah, kemudian kolimasi mencakup seperempat distal radius dan ulna serta setengah dari proksimal metakarpal. Pertengahan tulang karpalia tampak pada pusat kolimasi. Ini kriteria untuk wrist lateral. Kalau ada rotasi bagaimana? Dilihat rotasinya internal atau eksternal. Kalau rotasi eksternal dilihatnya dari scapoid. Ya. Ini distal scapoid. Kalau rotasinya eksternal, distal scapoid terlihat terletak di bagian posterior dari pisiform. Ya. Ini kan harusnya superposisi nih, distal scapoid dan pisiform. Tapi kalau ada rotasi eksternal, distal scapoid akan terlihat di posterior ya dari pisiform. Ini kan tangan ya, ini punggung tangan. Ya berarti si posteriornya. Kalau si posterior ini terletak di belakang dari pisiform maka rotasinya eksternal. Kebalikannya kalau internal ini scapoid ini akan terletak di anterior dari pisiform ya seperti ini. Ya ini terletak di depan. Harusnya ini persis superposisi. Ini adalah untuk menunjukkan true lateral atau tidak. Kemudian untuk kriteria
kontras dan densitasnya bagaimana? Ya. Untuk kontras kita lihat struktur tipisnya. Struktur tipis, ya, kita lihat bony cortical outline dari pisiform. Ya, ini harus tampak. Nah, ini cortical outline nih. Ya. Garis putih ini cortical outline dari pisiform. Struktur tebalnya di mana? Dari radius. Ya. Ini radius ada cortical outline. Ya, yang putih ini dia tampak apa namanya? Cortical outline ini berarti kontrasnya pas, tipis maupun tebal tampak. Kemudian untuk densitasnya bagaimana? Lihat trabecular patternnya. Dari apa? Yang tipis dari tulang pisiform. Ini ada serabut-serabutnya tidak? Kemudian yang tebal dari mana? Distal radius. Ya, dilihat ada serabutnya atau tidak. Ini adalah cara menilai kecukupan kontras dan densitas untuk iris lateral. Oke, ya. Kita lanjut ke antebrahi. Antebrahi kita mulai dari proyeksi AP dulu. Ini adalah kriterianya. Ya, ini contoh radiografnya. Antebrahi ini yang pertama kita lihat dulu sama, hampir sama sebetulnya dengan bridge joint tadi. Ya. Kedua styloid proses, ini in profile. Kemudian yang berikutnya adanya superposisi yang minimal. Artinya apa? Sebisa mungkin tidak superposisi. Kalaupun superposisi hanya sedikit, ini ada pada basis tulang metakarpal. Ya. Nah, seperti tadi ya manus ya dan apa namanya frisoin ya yang AB. Ini superposisi yang minimal yang sedikit pada tulang-tulang metakarpal serta pada tulang radius ya dan ulna. Ya, ada superposisi sedikit di sini. Ini menunjukkan dia true AP. Kemudian radial head ya, dan radial tuberosity superposisi dengan aspek ya, radial head ya, dan radial tuberosity superposisi dengan tulang ulna ya, sebesar kurang lebih 0,6 cm. Radial tuberosity tampak in profile. Ya. Dia kalau true AP tidak tampak radial tuberosity di sini. Tuberosity-nya akan ke tengah sini. Nah, kalau ini tampak di sini in profile, ini menunjukkan dia true AP. Kolimasi mencakup wrist joint, kemudian elbow joint, kemudian soft tissue di sekitar forearm ya atau di sekitar antebrahi. Pusat kolimasinya di mana? Pada mid shaft, radius dan ulna. Terletak pada pertengahan. Cara ukur pertengahannya bagaimana? Persilangan antara sudut-sudut, sudut-sudut. Persilangannya ada di tengah pada mid shaft, radius dan ulna. Kalau ada rotasi bagaimana? Nah, rotasi ini ada dua kemungkinan, di bagian distal atau di bagian proksimal. Kalau rotasi di bagian distal, lihat dari bris AP. Ya. Kalau di proksimal, lihatnya dari mana? Pada bagian proksimal, lihat dari radial head ya, dan tuberosity radial ya, superposisi dari ulna. Ini kalau ada rotasi eksternal, maka superposisinya kurang dari 0,6 cm. Ya. Kalau ada rotasi internal, superposisinya lebih dari 0,6 cm. Ya. Jadi sekali lagi, ini ada medial, ini eksternal. Kalau rotasinya ke eksternal, maka superposisi antara radial head ya dan radial tuberosity ini kurang dari 0,6 cm. Kalau rotasinya
internal ke arah sini, maka superposisinya akan lebih dari 0,6 cm. Anda bayangkan saja, semakin rotasi ke sini, maka bagian ini akan semakin superposisi. Semakin superposisi, semakin ke sana, maka semakin sedikit yang superposisi. Ya. Patokannya berapa? 0,6 cm. Lalu untuk struktur tipis dan tebalnya bagaimana menilainya? Ya, seperti biasa, ya. Kontras dinilai dari struktur tipis dan struktur tebal, PCO-nya, ya, cortical outline-nya. Ya, kalau kontrasnya struktur tipis dilihat pada prosesus styloideus dari tulang ulna, ya, tampak atau tidak PCO-nya. Yang tebal dari mana? Dilihat dari olecranon. Ini yang paling tebal. Tampak PCO tidak? Ya, ini putih-putih tampak. Kemudian densitasnya dilihat dari mana? Yang tipis dilihat dari trabecular pattern prosesus styloideus tulang ulna. Kemudian struktur tebalnya dilihat dari mana? Trabecular pattern dari olecranon. Itu adalah kriteria kontras dan densitas untuk antebrahi proyeksi AP. Berikutnya, antebrahi proyeksi lateral. Nah, berikut ini adalah kriteria ketepatan positioning untuk antebrahi proyeksi lateral. Ini adalah contoh radiogram antebrahi proyeksi lateral. Masih ingat cara menggantungnya ya, seperti menggantung pada ujung jari. Ini sisi distal, ini sisi proksimal. Oke, antebrahi ini harus mencakup sisi distal pada wrist joint, sisi proksimal pada elbow joint. Kita lihat ya, untuk lateral, kriteria true lateralnya bagaimana? Yang pertama adalah distal scapuloid, ya, tampak terletak sedikit di bawah pisiform. Ya, ini masih ingat wrist joint ya, ada distal scapuloid, ada pisiform ya. Distal scapuloid terletak sedikit di bawah pisiform. Ya, itu kalau true lateral. Kemudian distal radius dan ulna ya saling superposisi. Ingat ya distalnya. Proksimalnya tidak superposisi. Kemudian elbow joint space tampak terbuka. Kemudian radial tuberosity tidak in profile ya. In profile-nya ada pada ya ini radial tuberosity ya tampaknya in profile pada proyeksi AP. Kemudian distal humerus menampakkan 3 coeccentric arcs. Jadi di sini ada 3 arcs ya. Arcs itu adalah lengkungan seperti huruf C. Ya di sini ada 3 garis yang menunjukkan dia lateral. Coeccentric arc itu apa saja ya? Coeccentric arc itu ya circle yang pertama adalah tepi dari kondilus. Lingkaran yang kedua ya adalah tepi medial dari troklea. Circle yang ketiga adalah ulnar groove ya yang berada di belakang medial epicondyle. Nah, di sini itu ini sayangnya radiografnya tidak terlalu jelas ya. Di sini ada 3 garis ya. Nah, itu namanya three coeccentric arcs ya, ada 3. Kemudian untuk menilai dia true lateral atau tidak, Anda bisa lihat dari kaput ya dan medial troklea yang superposisi. Ya. Kalau humerus terangkat bagaimana? Radial head ya, ini radial head berada posterior dari prosesus coronadeus. Ya. Kalau humerus turun, ini terlihat di anterior dari prosesus coronadeus. Nah, ini harusnya superposisi. Ya. Ya. Oke. Ini.
lanjut ke proyeksi AP untuk elbow joint. Ini adalah kriteria positioningnya. Elbow joint proyeksi AP. Ya, kita lihat gambarnya. Ini gambar dari elbow joint proyeksi AP. Ini harus bisa menampakkan distal humerus, kemudian distal antebrachi, dan juga soft tissue di sekitarnya. Yang pertama, untuk menilai dia true AP atau tidak, ya, Anda lihat dari medial dan lateral epikondil. Ya. Dari tulang humerus ini harus in profile. Masih ingat in profile itu apa? Seperti pada pas foto Anda, ya, telinga kanan dan kiri itu in profile. Sama, dilihat dari depan. Tidak ada yang salah satu lebih dekat atau salah satu lebih jauh. Kemudian radial head, ya, dan radial tuberosity ini tampak superposisi dengan ulna, ya, sebesar 0,6 cm. Ya, superposisi antara ini dan ini 0,6 cm. Masih sama seperti antebrachi tadi. Kemudian tampak gambaran coronoid, ya, processus coronoideus di ujung radial tuberosity. Nah, processus coronoideus di ujung radial tuberosity. Kemudian